Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini acara ngobrol bareng tentang sebuah legenda yang dinanti-nanti atau yang ditunggu-tunggu oleh para pemuda-pemuda atau orang masyarakat Indonesia yang bernama Satrio Piningit. Di sini kita akan membahas tentang Satrio Piningit. Mungkin ini adik-adik ada yang belum tahu Satrio Piningit itu siapa dan apa, dan sosoknya seperti apa, dan senjatanya seperti apa, apakah dia sakti atau tidak, atau bijaksana atau tidak. Nanti akan dibahas oleh Ki Idrus. Silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang Satrio Piningit atau mau Pusaka Satrio Piningit nih yang harus kita tanya, yang untuk kalian semua tanya. Kalau ada, Saya mau tanya, itu kepribadian Satrio Piningit kayak gimana ya itu ya? kalau masalah kepribadian Satrio Piningit itu kita tidak perlu untuk mengulas kepribadiannya. Itu sebenarnya Satrio Piningit itu tidak bisa diterawang. Tidak ada yang bisa mengetahui kepribadian Satrio Piningit yang sebenarnya, yang aslinya gitu. Nah itu mungkin ada untuk membahas tentang pusaka atau apa yang lain. Ya boleh tuh, pusaka tuh maksudnya dari Satrio Piningit. Kalau untuk pusakanya, Ntar batuk. untuk tentang pusaka Satrio Piningit itu adalah yang paling utama. Semuanya juga pusaka yang dipunyai oleh Satrio Piningit itu seperti Trisula Weda, apalagi pedang, itu sama-sama pusaka utama punya Satrio Piningit. Mau dari pedangnya itu dari Dewa Krishna ataupun dari dewa yang punya Trisula Wedanya itu sama-sama utama. Tidak ada yang dibedain tentang pusaka Satrio Piningit yang sebenarnya. Dia tidak perlu dibedain. Pusaka ini misalnya dari dewa ini, misalnya di nomor 1, di nomor 2 atau di nomor 3, tidak. Satrio Piningit tidak seperti itu. Berarti sama semua ya? Sama semua, urutannya itu sama, nomornya juga sama, nomor 1. Mau Trisula Weda, mau pedang dari para dewa, itu tetap 1. Ya itu di nomor 1 kan, semua enggak dibedain nomor 2, nomor 3, nomor 4, enggak. Itu sama, yang paling utama ada senjatanya itu ada utama. Saya mau nanya Ki, apa itu pasukan Satrio Piningit, demit atau malaikat? Apanya? Pasukan Satrio. Pasukannya, pasukan Satrio Piningit. Pasukan Satrio Piningit itu dia dari makhluk goib ini. Nah, bukan dari bangsa atau makhluk astral atau genderuwo ataupun kuntilanak, bukan. Tapi yang sebenarnya itu pasukan Satrio Piningit itu adalah sebenarnya seperti apa sih yang di langit itu, yang seperti makhluk cuman seperti makhluk apa ya, dia seperti manusia tapi dia itu dia seperti manusia zaman dahulu seperti bukan zaman purba, tapi dia seperti dibilang alien, bukan. Tapi bukan, dia tuh di tandanya itu di atas kepalanya itu ada seperti huruf O lebar. Ada Huruf O. cincin gitu ya? Seperti cincin O, tapi berwarna biru nih. Tuh, dia mau keluarnya itu keluar dari langit itu melalui keluar ke bumi dengan dimensi dia itu dengan lubang hitam. Nah itu, terus ada lagi pasukan Satrio Piningitnya itu dengan jubah berwarna hitam, tapi dengan kasat mata. Dan yang di langit juga dengan kasat mata gitu. Berarti banyak bentuknya ya? Bentuknya banyak, dia pasukannya bermacam-macam, tapi
selain dari makhluk astral seperti genderuwo, Iya. terus kuntilanak juga. Bukan Itu. seperti jin. Ya seperti jin, Oh. seperti jin, tapi jinnya jin yang bukan jin apa, Jin asal-asalan. bukan jin kafir bukan, tapi jin kafir, jin muslim kan begitu. Itu termasuk pasukan Satrio Piningit kan begitu. Apakah ini senjatanya Satrio Piningit itu Trisula Weda itu berbentuk senjata atau berkepribadian? Apakah nanti yang raja-raja moksa itu akan muncul kembali dan bergabung bersama Satrio Piningit ke para leluhur semua pada akhir zaman nanti? Oke, saya akan bahas tentang Trisula Weda. Terus saya akan kembali mengulasnya tentang kepribadian Trisula Weda itu sebenarnya adalah senjata pusaka yang sebenarnya itu adalah Trisula Weda, tapi dengan sebuah ada artinya itu adalah tiga. Dia menjulur tiga Trisula Weda: lurus, kebenaran, dan keadilan. Tapi dan itu kan sebuah arti kepribadian untuk kehidupan semua orang. Tapi yang sebenarnya itu adalah senjata pusaka itu ada Trisula Weda gitu. Yang tiga itu adalah arti kehidupan, apa sih, jalan lurus, terus kebenaran dan keadilan itu adalah ini sehari-hari yang kita jalani gitu, sehari yaitu kehidupan gitu. Kenapa Satrio Piningit akan datang ke bumi dan buat apa dia datang ke bumi? Satrio Piningit itu memang sudah ada di bumi, wadahnya ya. Wadah itu jasad, badan, Wadah itu adalah seseorang gitu. raga seseorang berbentuk seperti manusia, tapi dia itu Manusia berupa, biasa gitu. manusia biasa, tapi dia manusia setengah dewa. Setengah dewanya itu, maksudnya setengah dewanya itu dia menyatu dengan dewa, bukan setengah dewa. Dia itu menyatu dengan dewa. Dewanya itu yang dari sejak lahirnya itu dia sudah menyatu, dan dia bisa melepas. Dewanya itu dia bisa melepas dari raga dan jasadnya itu, wadahnya gitu, bisa melepas dari ke langit, bisa kemana-mana dewanya kan begitu. Jadi dia masuk lagi gitu. Apa yang dia ingin tujukan, apa yang dia ingin memperlihat, seperti dewanya ini pengen, wah wadahnya ini akan saya kasih lihat, saya akan kasih lihat sesuatu di langit. Jadi kasih lihat sesuatu dengan mata dia, tanpa kasat mata dilihat di langit. Oh ada ini, makhluk ini ya. Terus oh ini pasukannya, oh ini ada para dewanya kan begitu. Diberi penglihatan ya. Dari penglihatannya kan begitu. Kalau untuk sisi keilmuan itu adalah Sang Pencipta yang memberikan keilmuannya ke Satrio Piningit kan begitu. Makanya disebutnya itu orang bilang tuh seperti ya manusia yang seperti itu disebutnya manusia setengah dewa gitu. Tapi dewanya itu tadi saya bahas lagi, dewanya itu bisa melepas diri dia dari raga. Manusia wadah bisa melepas diri, bisa kemana, dan dia turun lagi, masuk lagi, Bebas dia. dia bebas gitu. Sekarang lagi saat ini nggak kemana-mana, dia lagi sedang menetap di wadahnya manusia ini yang ada di bumi. Tapi kalau Satrio Piningit menunjukkan dirinya, apakah nanti ada peperangan besar? Gini, Satrio Piningit itu nanti kemunculannya itu pada saat nanti bukan untuk peperangan, nanti dia itu ada kiamat dulu, ada gempa, gunung meletus, kiamat ya seperti ya itu kiamat Cidro, kiamat kecil. Nah, itu ada nanti. Nah itulah kehancuran dunia. Perang dunia ketiga bakal muncul.
untuk perang dunia ketiga itu dia tidak akan muncul dulu. Nanti pada saat semuanya krisis, pada saat kelaparan, krisis ekonomi, ya sudah melanda kemana-mana ke dunia, baru dia muncul, gitu. Pada saat nanti perang dunia ketiga dia belum muncul, dia belum muncul. Nanti pada saat selesai pada kiamat baru dia munculnya. Tapi kalau Dengan di saat krisis ekonomi, negara-negara semuanya sudah pada hancur, gitu ya kan, kiamat kubro, itu namanya kiamat kecil. Kita bahas nanti, yang penting sekarang ini yang kita bahas yang ada, yang mas bro ingin nanya silakan. Penasaran. Gitu ya udah sambil minum dulu, dibawa tenang. Ngopi dulu kita. Jadi apakah Anda pernah melihat sosoknya atau dewanya itu melihat? Apakah pernah melihat Anda sendiri? Apa dia lihat di mana, di langit atau di mana? Termasuk kita apa pernah melihat senjatanya dari ilmu kebatinan yang Anda punyai? Oh gitu. Yang sebenar apa yang saya lihat itu adalah yang sebenar-benarnya dengan tidak kasat mata. Saya tidak mempunyai ilmu kebatinan, tapi saya percaya kepada Allah. Saya percaya kepada Allah. Semua yang diciptakan itu ada, semuanya ada. Sang pencipta itu ada. Kita melihat pemandangan itu. Kita kalau lagi ke gunung nih, kita lihat coba. Pemandangan itu ada. Nyata kan? Nyata kan? Ada kan? Itulah ciptaan sang pencipta, ya kan? Itu ada. Apalagi dengan kasat mata seperti ini ada. Saya melihatnya dengan Masya Allah. Itu benar-benar ada. Tapi melihat sosoknya apa Itu sekaligus senjatanya juga? Awalnya saya melihat sosoknya dulu. Sosoknya baru setelah Ciri-ciri bentuknya gimana? beberapa Apa tinggi besar, apa sedang? Waduh, Porsi tubuh apa? dia di langit sih. Masalah sosoknya itu dia di langit. Dia di langit. Mau tingginya seberapa nggak bisa diukur. Dia ada di langit. Dia badannya memang gede. Badannya gede. Pakai baju dia. Gitu, badan gede. Itu benar-benar gede. Itu beserta dengan pusakanya. Tapi kalau yang itu kan hanya penglihatan sosok dia yang di langit. Tapi kalau untuk jasad badannya yang ada di bumi ini, badan besar atau kecil? Karena kan dia masuk kan ke wadah, dia menyatu. Jasadnya kecil apa berbadan kecil, Itu atau tadi. sedang? Ya itu tadi, itulah kehebatan Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, bukan kekuasaan. Itulah kekuasaan Allah, kehebatan Allah, ya kan? Itulah yang diciptakan oleh Allah, ya kan? Gitu. Dia badannya besar. Bila badannya untuk wadahnya masuk ke wadahnya satu pinggir, biar badannya kurus, mau badannya gede, kayak mau badannya gendut, kayak itu sesuai, langsung masuk sesuai dengan tubuhnya manusianya itu. Satu piring itu sesuai. Walaupun kecil, Iya. jasadnya walaupun kecil, tapi dia sesuai, dia masuk selak aja. Nggak pilih-pilih. Nggak pilih-pilih, mau badan kurus kayak, mau badan gede kayak, mau badan gendut kayak. Itu sesuai, dia masuk selak aja. Itulah kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Begitu. Walaupun entah itu dia dewa atau dia malaikat, itulah ciptaan Allah. Ya kan? Jadi seperti itu ya sosok. Iya. Dia pinggir. Itulah ciptaan Allah, kekuasaan Allah. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya tentang cerita, kita membahas obrolan tentang cerita Satrio Piningit. Lain kali kita akan lanjutkan kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.